Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmadani dengan NIM 2104-2069 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melengkapi tugas mata kuliah Administrasi Pertanahan yang diampu oleh Ibu Dr. Nora Eka Putri, SIP, MSI. Adapun topik pada pertemuan yang keempat ini adalah hak-hak tanah atas dasar Undang-Undang PA dan prosedur administrasi permohonan hak atas tanah. Pembahasan di sini terdapat tiga. Yang pertama, pengertian hak-hak atas tanah dalam UU PA. Yang kedua, hak-hak atas tanah yang diatur dalam pasal 16 UU PA. Dan yang ketiga, pengadaan tanah. Pertama, pengertian hak-hak atas tanah dalam UU PA. Hak-hak atas tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat suatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan, itulah yang menjadi kriteria atau tolok pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah. Dengan adanya hak menguasai dari negara, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 ayat 1 UU PA, yaitu bahwa atas dasar ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu, pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh masyarakat. Hak-hak atas tanah yang diatur dalam pasal 16 UU PA. Yang pertama itu hak milik. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dijumpai oleh orang atas tanah dengan mengingat pasal 6 UU PA. Terkuat dan terpenuhi yang dimaksud di sini adalah hak milik itu bukan berarti merupakan hak yang mutlak, tak terbatas dan tidak bisa diganggu-gugat. Di samping itu juga kata terkuat dan terpenuh. Itu dimaksudkan untuk membedakannya dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan lain sebagainya. Yang kedua, hak guna usaha. Yang dimaksud dengan hak guna usaha tercantum dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi, hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29 dan dipergunakan oleh perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Yang ketiga, hak guna bangunan. Yang dimaksud dengan hak guna bangunan tercantum dalam pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi, 1. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Yang kedua, atas permintaan pemegang hak dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya. Jangka waktu tersebut dalam ayat 1 dapat diperpanjang dengan waktu 20 tahun. Yang kelima, hak pengelolaan. Hak pengelolaan termasuk kepada hal yang bersifat sementara juga disebut hak lainnya. Yang dimaksud dengan hak lainnya itu adalah hak-hak yang tidak diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria, tapi diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Maka, yang dimaksud dengan hak pengelolaan ialah hak khusus untuk perusahaan-perusahaan milik pemerintah guna menyelenggarakan usaha industrial estate, pembangunan perumahan, dan perusahaan pada umumnya. Pengertian pengadaan tanah. Nah, pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.
Hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Pasal 1 Angka 3. Namun, dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, maka pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Prinsip dasar pengaturan pengadaan tanah yang diatur dalam Perpres nomor 36 tahun 25 JO, Perpres nomor 65 tahun 2006, dan Peraturan Kepala BPN RI nomor 3 tahun 2007, yaitu yang pertama, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dipastikan tersedia tanahnya, bahwa dalam rangka terpastikan untuk kepentingan umum tersedianya tanah, maka Perpres nomor 36 tahun 2005 JO, Perpres nomor 65 tahun 2006, dan Peraturan Kepala BPN RI nomor 3 tahun 2007 mengatur pertama kepastian lokasi yang terdapat pada pasal 39 Peraturan Kepala BPN RI nomor 3 tahun 2007. Yang kedua, adanya penitipan ganti rugi ke pengadilan terdapat pada pasal 37 dan 48 Peraturan Kepala BPN RI nomor 3 tahun 2007. Yang ketiga, penerapan Undang-Undang nomor 20 tahun 1961 tentang pencabutan hak atas tanah dengan pemberian ganti rugi pasal 41 Peraturan Kepala BPN RI nomor 3 tahun 2007. Adapun hak-hak dasar masyarakat atas tanah terlindungi. Dalam rangka memperhatikan hak-hak masyarakat terlindungi, Perpres nomor 36 tahun 2005 JO, Perpres nomor 65 tahun 2006, dan Peraturan Kepala BPN RI nomor 3 tahun 2007 mengatur. Yang pertama, sosialisasi lokasi. Terdapat pada pasal 8 Peraturan Kepala BPN RI nomor 3 tahun 2007. Yang kedua, adanya penyuluhan tentang manfaat, maksud dan tujuan pembangunan kepada masyarakat. Tiga, pengumuman hasil inventarisasi tanah, bangunan, tanaman, dan benda lain yang berkaitan dengan tanah guna memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan. 4. Penilaian harga tanah dilakukan oleh lembaga penilai harga dan profesional dan independen pada pasal 27 Peraturan Kepala BPRNI nomor 3 tahun 2007. Musyawarah yang kelima, musyawarah penetapan ganti rugi dilakukan secara langsung antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan pemilik tanah. Terdapat pada pasal 31 dan 32. Yang keenam, adanya hak mengajukan keberatan terhadap bentuk dan besarnya ganti rugi yang ditetapkan oleh panitia pengadaan tanah kepada bupati atau wali kota, gubernur, atau menteri dalam negeri terdapat pada pasal 41. Selanjutnya, pengertian pengadaan tanah. Menutup peluang lahirnya spekulasi tanah dalam rangka menutup peluang terjadinya spekulasi tanah. Perpres nomor 36 tahun 2005 JO, Perpres nomor 65 tahun 2006, dan Peraturan Kepala BPN RI nomor 3 tahun 2007 mengatur jika lokasi tanah telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, maka pihak ketiga yang bermaksud untuk memperoleh tanah di lokasi tersebut wajib memperoleh izin tertulis dari bupati atau wali kota atau gubernur untuk wilayah DKI Jakarta. Ini terdapat pada pasal 9 Peraturan Kepala BPN RI nomor 3 tahun 2007. Baiklah, mungkin hanya sekian pemaparan materi dari saya, terlebih dan terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.